yang melalui ibadah bersama Tuhan Yesus, karena kami percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan berkenan di hatimu, dan kami datang berkumpul beribadah dengan tulus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, biarlah Roh Kudus yang ambil alih, sehingga ketika kami keluar pulang dari rumah Tuhan ini, kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kehidupan kami boleh diubahkan lebih baik dan lebih baik lagi. Terpujilah namamu Bapa. Kau akan pakai setiap tangan-tangan yang akan melayani Engkau, setiap hati, jiwa, tubuh yang akan melayani Engkau. Tuhan akan urapi, demikian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, bahkan melayani perjamuan kudus. Bila Tuhan akan memberkati. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan rangkaian ibadah ini. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh terbukti Tuhan. Ketika Engkau menyerahkan anak-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Pengorbanan-Mu yang setiap hari. Terima
pada pagi hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama berhimpun, beribadah, menaikkan korban syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kepada setiap kami untuk kami dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus berdampak luar biasa bagi diri kami sendiri dan juga bagi semua orang. Urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, urapi hati kami, urapi mata kami, urapi semua yang ada di dalam tubuh kami, sehingga kami bisa memahami, menyerap setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami memberi diri kami sebagai tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu akan bertumbuh, berakar kuat, masuk ke dalam, dan akan bertumbuh berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah Roh Kudus kepada setiap kami, sebab kami percaya hanya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Loh, saya belum mempersilahkan duduk, tapi Bapak Ibu sudah duduk. Oke. Sekali lagi shalom. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, memang benar apa yang kita lakukan dalam setiap tindakan kita itu akan menjadi kebiasaan, ya. Begitu amin langsung duduk. Itu juga menjadi satu kebiasaan buat kita. Beginilah firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini bersama-sama, bahwa setiap kita apabila membiasakan diri untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan, ya, sekali lagi saya katakan membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, pastilah firman itu akan bertumbuh. Amin. Tentu dengan komposisi tanah hati kita yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang cepat bertumbuh berbuahnya, ada yang lama, tetapi belum tentu yang lama itu bertumbuhnya juga akan lambat, tetapi mungkin akan menyerap sampai ke dasar perut bumi akar kebenaran firman Tuhan, akar benih dari firman Tuhan itu yang akan membuat kita kuat menghadapi tantangan kehidupan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan satu judul yang luar biasa, bahwa firman Tuhan sebagai sumber motivasi di era modern. Kenapa saya memberikan firman Tuhan ini? Karena bagi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak bisa dipakai di zaman modern ini. Tetapi mari kita akan melihat bersama, jika firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Alkitab itu menjadi mati, pelan-pelan mati dan hilang, atau dipertahankan dengan sebuah kekerasan bahkan pembunuhan, itu adalah hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menjadikan kita sampai pada pagi hari ini menikmati kasih karunia Tuhan itu karena setiap perkataan yang tertuang di dalam Alkitab. Amin. Yaitu yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan
Biasanya saya mengambil satu khotbah ekspositori, jadi dari satu pasal saja, tetapi saya akan mengambil 3 yang akan berkaitan, yang akan menguatkan, yang memberikan pemahaman kepada kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan dapat menjadi sumber motivasi ketika kita dalam keadaan lemah. Jangan mencari semangat itu di luar, tetapi seperti akar pohon korma yang bertambah masuk ke dalam, sehingga ketika terik panas matahari itu menghantam tumbuhan yang baru keluar, itu tumbuhan pohon korma itu tidak mati. Mengapa? Karena sudah mencapai kepada sumber air, kepada sumber kehidupan. Demikian juga dengan kita di tengah tantangan dan gelombang. Kalau lurus-lurus saja seperti jalan tol itu bukan kehidupan kita, bukan kehidupan manusia, tetapi ada gelombang. Gelombang itu bisa ke kanan, ke kiri. Gelombang itu bisa naik dan turun. Itu yang mengiringi perjalanan iman kita, yang pada ujung-ujungnya akan dipertanyakan. Seperti pada talenta, orang yang mengerjakannya, orang yang mengerjakan firman Tuhan akan mendapatkan satu perkataan. Hai hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan makan bersama Tuhanmu, bersama saya. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Di tengah tantangan dan gelombang dunia modern ini, firman Tuhan itu relevan tanpa batas waktu. Tidak ada disebutkan bahwa Alkitab ini berlaku hingga tahun 2027, hingga tahun 3000, hingga tahun 5000, tetapi tidak. Firman Tuhan relevan tanpa batas waktu. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Alkitab ini adalah perkataan Allah sendiri yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun, yang tidak bisa dihancurkan oleh persengkongkolan dari manusia. Sekalipun manusia diberi kekuatan, kekuatannya tidak melebihi dari kekuatan Allah Sang Pencipta. Demikian firman Tuhan. Tidak peduli zaman old, zaman sekarang, zaman now, sampai zaman yang akan datang, tetap menginspirasi. Apa buktinya? Jika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan dari teks yang sama, mungkin dari Yeremia 15 ayat 15 sampai 21, saya yang menyampaikan, itu akan berbeda ketika Bu Kati yang menyampaikan, ketika Ibu Ruth yang menyampaikan, ketika Pak Lukius yang menyampaikan, ketika Pak David yang menyampaikan. Mengapa? Menginspirasi setiap pribadi lepas pribadi. Urapannya itu berbeda, namun tetaplah firman Tuhan yang diberitakan akan menginspirasi seseorang. Ini bukti bahwa firman Tuhan itu tetap relevan sampai saat ini. Jangan katakan bahwa firman Tuhan itu seperti susu, seperti makanan yang kemas ada expirednya, tidak. Tetapi tidak peduli betapa modernnya dunia ini, firman Tuhan, Alkitab tetap relevan dan menginspirasi kita. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang menginspirasi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat, yang memberikan kita menjadi pribadi yang integritas dan memiliki tekad dalam menghadapi perubahan zaman. Ada banyak orang yang
ketika perubahan zaman ini berubah dengan drastis, seperti contohnya kemarin ketika hidup aman-aman saja sebelum COVID, ketika itu perubahan dibalikkan. Orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang penuh tekad dalam menghadapi perubahan zaman bisa bertahan sampai saat ini. Tapi Bu, orang percaya pun yang memiliki seperti ini juga bertahan. Tetapi kita tidak melihat persamaan yang kita lihat secara fisik, tetapi kita mau lihat buah yang dihasilkan. Kita mau melihat ujungnya. Apakah nanti kita bisa bertahan dan tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada 3 prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Ada 3 prinsip. Ya, prinsipnya masih rahasia. Prinsip 1, prinsip 2, dan prinsip 3. Nah, tapi ini tadi sudah kebelabas jadi tidak rahasia lagi. Prinsip yang pertama apa? Firman Tuhan, sumber kekuatan dalam kesulitan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15 sampai 21. Mari kita akan simak baik-baik. Kita akan melihat dari ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-16, atau kita akan membaca bersama-sama di ayatnya yang ke-16. Saya mengundang kita akan bangkit berdiri yang sudah menemukan. Saya akan melihat yang masih duduk berarti masih belum menemukan. Oke. Kita akan hitung 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kesenangan hatiku dan menjadi kesusahan hatiku. Sebab kamu telah disebutkan atasku, ya Tuhan Allahku. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, ini firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan alam semesta. Ketika kita melihat di dalam konteks ayat ini, seorang nabi yang bernama siapa di situ? Yeremia. Nabi Yeremia itu hidup ketika bangsa Israel itu mengalami perpecahan, ketika bangsa Israel itu tidak stabil dalam penyembahannya kepada Tuhan. Rohaniannya, kerohaniannya itu naik turun. Ketika Tuhan memberkati, bangsa Israel itu semangat dalam menyembah Tuhan. Ketika Tuhan sepertinya tidak memberkati, tidak menjawab setiap doa-doa dari bangsa Israel, mereka menjadi loyo. Tapi Nabi Yeremia ini seorang nabi yang dipilih oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menyerukan, untuk supaya bangsa Israel ini tidak lari dari jalan Tuhan. Ini yang membuat bangsa Israel itu menjadi kecut dan tawar hati ketika mendengar firman Tuhan yang keras. Bangsa Israel telah menyimpang dari jalan kebenaran. Memang tugas dari seorang nabi yang bernama Yeremia ini tidak mudah. Tetapi karena ini adalah firman Tuhan, Tuhan sendiri yang sudah memilih untuk menyampaikan kebenaran, pengajaran kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia pun menyampaikan pesan-pesan keras dari Allah
meskipun seringkali tidak disukai oleh bangsa itu. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menerima pengajaran yang mungkin keras bagi kita, tetaplah perkatakan itu. Karena itu adalah suara kebenaran, karena itu adalah pernyataan kebenaran dari firman Tuhan. Sekalipun mengalami tantangan dan kesulitan, Nabi Yeremia tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilannya. Pesan-pesan keras yang disampaikannya seringkali menimbulkan penolakan. Seringkali juga Nabi Yeremia ini diremehkan. Seringkali juga Nabi Yeremia ini tidak diindahkan, tidak dihiraukan setiap perkataannya yang akan membawa umat Israel ini kembali kepada Allah. Namun ketika membaca firman Tuhan di ayatnya yang ke-16, Nabi Yeremia mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah kesukaan hatiku. Amin. Bapak Ibu, ada yang terpaksa ketika membaca firman Tuhan atau memilih firman Tuhan dengan secara acak, memilih yang berkat-berkat saja. Aduh, kalau yang ini jangan, nanti akan terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu akan memberikan kesukaan. Seperti Nabi Yeremia katakan di dalam ayatnya yang ke-16, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Firman Tuhan menjadikan sumber kekuatan batinia. Betapa banyak orang-orang saat ini di era zaman modern ini, sepertinya saya melihat dari drama-drama yang saya lihat, kalau ada waktu senggang, sebetulnya juga bukan waktu senggang ya, waktunya tidur gitu, meskipun jam 1 malam pengen aja lihat, tapi itu sebagian inang buku aja. Saya melihat di sana, sepertinya orang itu tegar, sepertinya orang itu memiliki segalanya itu, sepertinya orang itu kuat, sepertinya orang itu begini-begini, dan itu ternyata ketika kita melihat di dalamnya, di situ kan ditayangkan ya, melihat di dalamnya, oh ternyata di dalam keluarganya seperti itu. Di depan manis dengan teman-temannya, dengan rekan sekerjanya, dengan teman sekolahnya. Wah, hai, gitu, begitu masuk rumah langsung semuanya jadi singa. Satu ingin menerkam yang satu, satunya ingin menekan yang satu, dan yang lemah bertambah lemah, yang kuat bertambah kuat. Dan ini hukum rimba yang didirikan di keluarga itu. Saya mau menyampaikan begini Bapak Ibu, kita tidak perlu pasang topeng ketika kita keluar, ketika kita berjalan kemanapun, dimanapun, baik itu di kamar sendiri, baik itu di dalam rumah, di kamar mandi, di kamar kecil, di manapun, di bus, di manapun, kita lepaskan sehingga kita itu tidak memiliki beban yang berat. Kesulitan kadang itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Karena akar kita, akar kepercayaan kita tidak benar-benar sampai kepada sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Ada banyak model yang ada di dalam dunia ini, tampaknya baik-baik saja, tetapi tinggal menanti bom waktu. Buat ya, akhirnya kok bisa? Oh iya tak. Akhirnya hanya cerita-cerita itu saja. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita harus menemukan kekuatan dalam firman Tuhan.
Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri yang menuntun kita mencapai kepada ujung kehidupan kita. Setelah kita berada di ujung kehidupan fana kita akan hidup lagi. Jika kita tidak menjadi lemah, jika kita tetap setia, kita akan terus makan makanan rohani, makanan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita. Seperti Nabi Yeremia yang mengatakan, firman-Mu itu kesukaan hatiku. Saya dulu ketika hati gundah, lesu, letih, ketika membaca firman Tuhan itu sepertinya ogah-ogahan. Aduh, firman Tuhan yang ini sudah saya baca, sudah saya hafalkan bahkan. Tetapi membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan itu akan menjadikan karakter di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidak membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 15 ayat 15 sampai 21 mengingatkan kepada kita bahwa saat-saat kita mengalami kesulitan, tantangan di dalam kehidupan kita, ada kekuatan yang luar biasa yang tidak diberikan oleh dunia, yaitu melalui firman Tuhan. Ini bukti sekali lagi bahwa firman Tuhan relevan di era zaman modern ini. Padahal firman Tuhan dituliskan beribu-ribu tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu. Sampai kita pada saat ini masuk dalam abad 21. Abad yang pertama firman Tuhan sudah dituliskan. Itu luar biasa. Bagaimana Allah sendiri yang memelihara firman itu. Tanpa pedang, tanpa kekerasan, tanpa pembunuhan, tetapi banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang mati karena mempertahankan iman, bukan membela firman Tuhan, bukan. Kita harus tahu bedanya. Kita mati di dalam Tuhan bukan karena membela firman Tuhan, tetapi mempertahankan iman di dalam kehidupan kita. Ada satu pertandingan yang namanya, mungkin Bapak Ibu yang sudah dewasa sudah pernah melihat pertandingan gladiator. Seperti itulah banyak pahlawan-pahlawan iman yang mati diseret, yang mati dalam pertandingan itu. Bukan pertandingan sebetulnya, tetapi sebagai tontonan gratis. Inilah kematian orang-orang yang mempertahankan iman di dalam Kristus Yesus pada waktu itu. Jadi bukan melalui pembunuhan yang dilakukan oleh orang sehingga firman Tuhan itu tetap kuat, tetapi tidak. Tetapi karena ada orang-orang yang mempertahankan iman. Karena mereka tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dari Tuhan. Dan mereka tahu bahwa firman Tuhan itu adalah janji Allah. Dan di sana ada pengharapan. Bukan hanya pengharapan untuk hidup hari ini, tetapi pengharapan untuk kekekalan. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah kita ketika kita dipilih oleh Tuhan. Jangan sampai apapun iming-iming dunia ini, hadiah-hadiah dari dunia yang menggiurkan, yang akan menggantikan iman kita dengan sesuatu yang fana. Karena kita di paguyuban sejahtera itu ukurannya hanya satu kotak saja yang diizinkan untuk dikecing, yang diizinkan untuk dipasang nisan, ya itu hanya itu saja, tanpa membawa mobil kita yang canggih yang bisa buka tutup sendiri, tanpa
membawa villa kita, tanpa membawa harta kita, tanpa membawa apapun. Yang kita pertahankan dan yang kita bawa adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip yang kedua adalah hidup kudus. Wow. Hidup kudus ini adalah, saya bisa katakan, sebuah pengorbanan. Saya melihat dari saya sekolah di negeri sampai sekarang, anak-anak saya sekolah di negeri, ya, tentu berbeda imannya dengan kebanyakan. Tetapi mereka bisa hidup kudus, mereka bisa mempertahankan iman, mereka bisa tetap berada dalam kesetiaan. Ini adalah sebuah pengorbanan, karena ada teladan yang memiliki pengorbanan tertinggi, yaitu Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib. Ini adalah bukti bahwa kehidupan kekudusan kita itu akan membawa dampak yang luar biasa buat diri sendiri maupun orang lain. Sekalipun diejek, sekalipun dihina, sekalipun diapa-apakan, tetap mempertahankan iman. Puji nama Tuhan. Ketika badai menghantam kehidupan kita, kita masih tetap berada dalam koridor Allah, yaitu hidup kudus. Di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ke-12 itu akan membawa kita kepada memisahkan diri dari dunia ini. Saya tidak akan memperpanjang, lebarkan ini. Pada waktu itu saya sudah menyampaikan dengan luas sekali bahwa kita dipisahkan. Kita ini gereja, kita ini adalah bait Allah. Kita hidup kudus. Ya, pada waktu itu Rasul Paulus menuliskan surat ini, ya, surat Roma ini, surat ini kepada jemaat, sidang jemaat di Roma. Itu ada banyak nilai dan praktek-praktek yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalkan saja ada kultus. Jadi ketika ada kaisar yang memerintah pada saat itu, semua orang yang ada di Roma itu harus menyembah, harus memberhalakan, harus tunduk dan taat kepada pemerintahan atau kepada kaisar. Terus mereka di Roma ini juga kehidupannya glamour, kehidupannya itu hedon, kehidupannya itu mewah, dan mereka menikmati sekali kehidupan budaya Romawi yang cenderung mengutamakan kenikmatan duniawi, kepuasan diri, dan gaya hidup hedonisme yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan yang mengajarkan tentang kerendahan hati, yang mengutamakan kehidupan yang sederhana dan memandang kepuasan materi sebagai hal yang fana, sebagai hal yang sementara. Apakah tidak boleh menikmati? Boleh, itu berkat Tuhan. Kita harus menikmatinya, ya. Kita harus menikmatinya tanpa harus menjadi penganut hedonisme. Budaya kekerasan ada di sana. Seks bebas, istrimu ya istriku, suamimu ya suamiku, seperti itu. Atau tanpa kehidupan pernikahan, ya, seks bebas. Budaya Romawi pada masa itu sering memandang seksualitas dengan bebas dan meremehkan pentingnya kehidupan kudus. Penyembahan berhala juga ada di sana. Namun kita mau melihat bahwa sekalipun di dalam kehidupan umat Tuhan di Roma
yang saat itu sangat miris sekali, tetapi kita bisa melihat kehidupan yang kudus dari orang-orang yang mempertahankan iman, dari orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Itu adalah meniru teladan tertinggi Tuhan kita Yesus Kristus, mengorbankan dirinya, hidup tidak sama seperti dunia hidup. Demikian juga Rasul Paulus mengajak kita semua untuk hidup kudus. Hidup kita ini, diri kita ini adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa itu rangkaian dari persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Kita mau memisahkan diri, bukan berarti kita mau membuat benteng-benteng sehingga kita tidak bisa bercengkerama, kita tidak bisa bergaul, kita tidak bisa atau membentengi diri dengan kehidupan suci. Tidak demikian. Tetapi hidup kudus lebih kepada pengorbanan kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan, menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kayu salib adalah teladan tertinggi. Jika Yesus bisa mati dan hidup kembali pada hari yang ketiga, demikianlah kita juga mengikuti jejaknya, meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup kudus, hidup berintegritas, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kayu salib adalah teladan tertinggi dari pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa. Dalam era modern yang cenderung mengutamakan keegoisan, kepentingan diri sendiri, kita dipanggil keluar untuk hidup berdampak. Kalau berdampak itu berarti kehidupan kita itu bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Namun jika kita masih hidup sama seperti dunia hidup, mementingkan diri sendiri, kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang berdampak. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk hidup rendah hati, mengampuni, mengorbankan dan korban perasaan untuk berjalan dalam kebenaran Kristus Yesus, yaitu firman Tuhan. Berikutnya yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah mengiring Yesus dengan kekuatan iman. Membutuhkan tekad dan komitmen untuk mengiring Yesus. Mengiring Yesus tidak asal-asalan, tetapi ada tekad yang kuat. Aku harus selesai, aku harus melewati finish. Sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, sama seperti bapak saya yang mungkin bapak sudah dipanggil Tuhan, sama seperti ibu saya, mati di dalam Kristus, bisa melewati finish, bisa melewati garis akhir, dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara, jika kita kuat dalam iman kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28, saya hanya mengambil satu ayat saja, di mana di situ mengatakan ketika kita mau mengiring Yesus, kita harus juga berani dan kuat memikul salib
memikul salib ini juga termasuk dalam hidup kudus. Hidup kudus itu mengorbankan kehidupan keduniawian dengan hidup menurut jalan Tuhan. Membutuhkan tekad dan komitmen untuk kita bisa mengiring Yesus dengan kekuatan iman. Kekuatan iman dari mana? Jika kita tidak pernah membaca Alkitab. Kekuatan iman dari mana? Jika kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kekuatan iman dari mana? Jika kita tidak pernah beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kekuatan iman dari mana? Jika kita tidak memiliki hubungan pribadi, hubungan yang karib, hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tentu membutuhkan rangkaian ini semua. Tekad adalah keputusan atau keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ini melibatkan hasrat yang mendalam dan ketekunan dalam mencapai tujuan tersebut. Tidak hanya satu hari melakukan itu, tetapi secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Tekad menggambarkan kekuatan motivasi internal dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak dan tidak mudah menyerah. Komitmen adalah kesediaan untuk mengikatkan diri pada sesuatu, pada kebenaran firman Tuhan. Ini mencakup tanggung jawab. Jadi kalau kita memiliki tekad dan komitmen, itu berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa sebagai orang percaya? Banyak sekali, ya. Di mana itu saya bisa dapatkan tanggung jawab apa saja? Dalam firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah dari firman Tuhan. Pesan Tuhan Yesus kepada kita semua pada pagi hari ini adalah tentang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti, mengiring Yesus dengan tekad dan komitmen. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 landasan buat kita hidup pada saat ini dan hidup yang akan datang. Yang pertama apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkekuatan. Berkekuatan. Yang kedua, hidup kudus. Dan yang ketiga, Mengiring Yesus. mengiring Yesus dengan kekuatan iman. Tentu kita juga membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan mengajar kita. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan hanya nuntun, terus kalau sudah sampai digeledak, enggak. Bukan hanya membimbing, ya benar gitu. Setelah itu, tetapi Roh Kudus juga akan mengajarkan firman Tuhan di dalam hati kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca. Roh Kudus juga memberikan didikan atau nasihat kepada kita. Oh, itu keliru jalanmu. Pasti hati nurani kita itu ada Roh Kudus yang hidup di dalamnya. Sekalipun kita tahu kadang-kadang itu salah, tetapi mungkin ini kesempatan dari Tuhan. Wah, keduniawian kita muncul, kedagingan kita mengalahkan roh yang ada di dalamnya. Padahal kita tahu dengan benar bahwa itu yang akan kita lakukan adalah salah. Tetaplah kembali kepada firman Tuhan. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, cobalah peka. Iya, saya akan mengikut. Tapi berkatnya itu lama sekali. Sekalipun lama, tetapi ada damai sejahtera. Ada kedamaian di dalam kehidupan kita. Sekalipun tantangan, kesulitan dalam kehidupan kita melanda kita, badai sekalipun yang menghantam kehidupan kita, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam orang-orang yang memiliki 3 landasan atau 3 prinsip yang saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara dan saya juga pada pagi hari ini. Marilah kita pada pagi hari ini terus lebih dalam lagi mengenal Tuhan.
ketika kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan, akan ada satu titik kerinduan yang membawa kita semakin naik, masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kuasanya, menikmati kehadirannya, sehingga ketika kita lupa atau tidak terkoneksi dengan Tuhan, kita tiba-tiba tahu bahwa ada apa dengan saya. Kenapa saya begini? Kenapa saya berdoa tetapi tidak rasa apa-apa? Rasa yang dulu ada tidak ada lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Saya memberikan waktu kepada kita 1-2 menit untuk menyelidiki hati kita. Firman Tuhan ketika kita gali lagi, ada banyak hal-hal baru, ada kekuatan ekstra, ada kekuatan supranatural yang ada, yang akan memampukan kita menghadapi hari-hari di era modern ini, di era perubahan zaman yang semakin tidak menentu, tetapi kita memiliki tujuan yang kuat. Firman Tuhan itu akan memotivasi kita, akan memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari, sehingga kita tidak mudah menyerah, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah putus asa. Tim musik akan maju ke depan, akan mengiringi kita bahwa kekuatan di hidup kita adalah dari Tuhan. Haleluya, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah Bapak Ibu kepada Tuhan. Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan bekerja mengalahkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, sehingga mata kita terbuka, mata kita bisa melihat ada banyak tuaian di sana. Jika kita tidak termotivasi oleh firman Tuhan, jika kita tidak hidup kudus, jika kita tidak mengiringi Yesus dengan kekuatan iman kita, bagaimana kehidupan kita bisa berdampak? Bagaimana kita bisa menuai? Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin pada pagi hari ini Tuhan tidak membutuhkan perkataan kita yang indah, tetapi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, ucapkanlah syukur kepada Dia yang sudah membawa kita hidup sampai pada hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Terima
setiap kami menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu, pribadi yang kudus, sehingga kami boleh hidup berdampak bagi orang lain. Kuatkan dan teguhkanlah setiap kami, Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran ini, biar hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Demikian juga dengan setiap kami yang mendengar firman, Kau akan urapi berkati kami, biarlah kami mampu melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami saat ini hendak mengadakan sakramen perjamuan. Tuhan layakkan kami, sucikan, kuduskan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, di mana setiap kita orang-orang yang percaya harus memperingati bahwa makna perjamuan kudus yaitu bahwa kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian makna perjamuan kudus yang kedua, ini adalah bukti dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan yang ketiga, makna perjamuan kudus bagi kita adalah ini adalah merupakan persekutuan kita orang-orang percaya. Dan yang keempat, makna perjamuan kudus bagi kita adalah pengharapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Tuhan layakkan kami pagi ini untuk kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus. Kau akan persiapkan hati kami, jiwa kami, agar berkenan di hadapan-Mu. Dan melalui sakramen ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ini adalah bukti keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kami boleh hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pengharapan kami hanya padamu ya Tuhan. Karena dipercaya kedatangan-Mu yang kedua kali sudah dekat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyelidiki diri kita apakah adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita. Biarlah melalui roti dan anggur perjamuan ini. Roti adalah tanda tubuh Yesus yang terpecah, dan anggur adalah tanda bahwa darah Yesus yang tercurah untuk keselamatan kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara akan merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Renungkan sejenak. Berdoalah, minta ampun agar kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Nanti saya mau dengan kasih Bapak Sumarti akan berdoa untuk roti dan anggur perjamuan. Haleluya. Mengingatkan kemurahan Bapa yang
Tuhan, dari hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu ya Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, hidup kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Amin. Haleluya. Bukan oleh karena kebaikan kami Bapa, bukan oleh karena perbuatan kami Tuhan, tapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan pada pagi hari ini kami hanya bisa membuka hati kami hanya bisa membuka hidup kami untuk kuasa itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk menerima perjamuan ini ya Bapa. Dan Roh-Mu yang akan bekerja di dalam hati kami dan akan menguduskan hati nurani kami dan pikiran kami pada pagi hari ini, agar kami layak Tuhan menerima Tuhan Amin. dan darah-Mu melalui perjamuan yang Amin. kudus ini ya Haleluya. Bapa. Supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan di dalam kehidupan Layakan kami. kami. Terima Dalam kasih nama Bapa, Yesus, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sakramen perjamuan suci ini dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Nanti saya mohon yang bertugas akan maju ke depan untuk membagikan roti dan anggur perjamuan. Sementara roti dan anggur perjamuan dibagikan, kita akan pujikan. Oleh karena
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Adakah di antara saudara yang masih belum terima? Baiklah, sebelum kita makan roti lambang tubuh Kristus, di situ ada firman Tuhan yang tertuju kepada saudara. Baca, renungkan, doakan. Tuhan, apa maksud dari ayat ini yang kau tujukan kepada kami? Doakan. Tuhan punya maksud hari ini kepada saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Ajarkan hidup benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan ambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita akan ambil cawan. Kita akan angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita akan minum cawan anggur dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Ada tempat yang mulia, tercurah. Nanti petugas akan mengambil yang hidupku sebagai ganti dosaku.
Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berapa banyak dari kita yang diberkati oleh Tuhan angkat tangan saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang yang penuh jasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini, buat ibadah yang sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, umat-Mu rindu untuk memberikan korban persembahan kepadamu. Biarlah Tuhan, Kau menguduskan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Percayalah Tuhan akan mengembalikan persembahan saudara dan memberikan berkat dengan limpah. Amin. Pengumuman sepekan ibadah kita hari Selasa jam 6 ada ibadah kaum pria dan kaum wanita. Nanti dari Ketua Departemen Kaum Wanita dan Pria akan mengumumkan di mana tempatnya. Ya. Kemudian hari Rabu ada doa pagi jam 5 sampai setengah 6, cuman setengah jam waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Kemudian hari Jumat ada kubu doa jam 6, dan hari Sabtu itu ada youth ibadah kaum muda di tempat ini jam 5 sore. Kemudian setelah youth ada latihan untuk ibadah pagi hari Minggunya, dan hari Minggu jam 7 pagi itu ada ibadah raya di tempat ini. Minggu besok ada tamu. Ya, satu keluarga ada tamu, bener, bukan dari surga, ini memang ada tamu. Ya.
23 juga ada tamu. Jadi besok tanggal 10 hari Minggu ada tamu, tanggal 23 juga. 23 apa 17? Oh, tanggal 17. Tanggal 10 ada tamu, tanggal 17 ada tamu, ya. Jadi kita akan sambut tamu itu dengan penuh sukacita, ya. Ini nggak bohong, saya bukan versi itu aja. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama, kita satu di dalam doa. Mari kita akan bangkit berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan, rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai akhir sudah selesai dengan baik. Kami percaya sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ini berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Itu adalah perintah-Mu yang harus kami lakukan. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia. Kami saat ini bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, sertai lindungi bangsa kami. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari perpecahan. Biarlah damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat tinggi negara sampai pusat dan daerah. Tuhan akan memberkati, bahkan RW RT diberkati di dalam nama Yesus. Memberkati TNI Polri, daerah mereka boleh bersinergi bergandengan tangan untuk berikan rasa aman. Tuhan akan berikan kesatuan. Demikian kami juga berdoa untuk kota Jember di mana kami tinggal. Berkati Jember ya Tuhan, berkati para pemimpin yang ada di Jember. Biarlah hikmat-Mu turun atas pemimpin kami, diberkatilah kota Jember. Kami juga berdoa untuk Bungkul Sari. Tuhan, kami butuh lawatan-Mu. Biarlah Kau akan terus ya Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu untuk Obosari. Diberkati Obosari di dalam nama Yesus. Memberkati para pemimpinnya ada di Obosari, mulai dari Bapak Camat, Bapak Kepala Desa sampai RW RT, diberkati di dalam nama Yesus. Bahkan memberkati, memberikan rasa aman, kemakmuran, damai sejahtera untuk masyarakat Obosari. Demikian gereja-Mu di tempat ini. Jadikan rumah-Mu Tuhan, gereja orang banyak berkat bagi banyak orang, yang terjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dapat pertobatan, pemulihan terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara kita terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyertai Kau dan melindungi Kau. Tuhan memberkati Kau di dalam setiap usaha pekerjaan-Mu. Jika Kau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, ulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Yesus Kristus. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kita terus diberi kekuatan, kemampuan mulai hari ini, hari esok sampai selama-lamanya untuk menerima janji berkat dan menjalani hari-hari ini bersama Tuhan. Haleluya. Amin. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tunang lari. Ini adalah Tuhan.